Adakah aku keliru membaca peta? Tak tahu kemana angin berhembus. Tuhan, beri aku isyarat agar tak ragu melangkah. Hidup terus jalan, bukan hanya untuk ini malam. Jelas, kalau segitu jelas itu lirik. Lirik. Karena memang ungkapan Dia langsung perasaan menyuarakan apa yang dia rasakan. Memang puisinya seperti itu, puisi liris. Iya. Puisi lirik. Jadi memang cara penyampaian kalau menurut saya, jadi cara penyair menyampaikan puisi. Itu mah. Ya bisa. Jadi kalau kita perhatikan dari sekian banyak puisi, kita akan sepakat bahwa suka atau tidak suka penyair dibebani oleh dua hal. Yang pertama, bagaimana dia menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dan sebagai sebuah karya sastra, dia harus memoles itu menjadi indah. Nah, supaya isinya sampai, keindahannya dapat, nah suka atau nggak suka dia harus berhitung dengan strategi yang matang, mau epic atau lirik. Oh, jadi satu konten ini bisa dibawa ke epic, bisa dibawa ke lirik. Itu tadi yang di awal saya walaupun teksnya sama. Persis. Oh, saya kira itu diklasifikasi berdasarkan muatan di dalamnya, kontennya. Kalau muatannya epic atau liris akan berbeda. Enggak ya? Artinya satu teks yang sama ini bisa dibawa ke epic, bisa juga dibawa ke lirik. Oh, itu enggak. Tergantung dominasi dalam cerpen itu. Misalnya seorang penyair melihat kemiskinan, dia bisa saja menceritakan soal kemiskinan itu, tetapi dia mau pilih sudut pandang, dia mau pilih dia di dalam miskinnya. Ada di dalamnya, dia di dalam miskinnya, apa dia bercerita? Dia bicara kalau atau bercerita tentang kemiskinan. Dia ini kan satu kontennya kemiskinan ya. Kemudian dia mau pilih menceritakan soal kemiskinan, atau dia mau pilih menjadi miskin gitu, mewakili pelaku orang miskinnya itu. Ya, pelaku. Itu kan berarti kalau dia menjadi pelakunya berarti dia menjadi liris. Kalau dia menceritakan apa yang itu berarti Epic. dia jadi epic. Ya. Tetapi tetap nanti muatan epic dan lirik itu Iya, akan bukan mungkin 100 seperti yang tadi saya katakan tadi, belum 100. Bukan nggak mungkin ya, sedikit sekali puisi yang berhasil 100% epic dan 100% lirik. Kalau aku itu 100% Kalau aku itu 100% lirik. Kalau teknis membacanya sendiri epic dengan liris itu gimana? Nah itu dia yang di awal tadi saya bilang bahwa kita sedang bicarakan tentang takaran emosi. Kalau puisinya puisi epic, itu takaran emosinya tidak sekuat kalau kita membaca puisi lirik. Kayak kau sampai waktuku. Ya, ini udah lirik banget. Terasakan kalau ini puisi lirik. Gitu. Tapi kalau puisi epic, tadi saya pakai foto Saudara Pembahtian. Lawan 10 dikenal tahun yang lalu. epic. Dia terbaik. Akan fatal kalau dibaca 10 tahun yang lalu. Dia terbaik. Wow. Ternyata salah. Kan jadi gitu. Seperti yang puisi yang semalam dikritisi bareng-bareng itu puisi epic banget. Yang mana? Puisi yang Oh, yang indah. itu epic banget. Tetapi karena yang bikin seorang Taufik Ismail, kekuatan liriknya tetap muncul. Kenapa? Karena si pembaca harus bermain-main emosi, ada pengembangan emosi di sana sehingga liriknya pun tetap muncul. Tetapi sekali lagi ini puisi epic, jadi nggak mungkin berkobar-kobar yang membaca. Oh, nggak mungkin begitu meskipun yang diceritain demonstran. Tapi kalau Taufik Ismail itu Mas, kalau baca itu kan dia kayak datar aja ya, atau Taufik Ismail, Ya, tapi menyentuh gitu. Ya. Pada saat dia baca, pada kayaknya biasa aja baca. Yang main innernya. Ini nyambung ke takaran emosi tadi. Iya, maksudnya dia baca yang anak muda yang memberikan kita itu
itu yang kita hitam itu juga kan waktu itu Tiga kan anak ya kecil. waktu Tiga. Karangan bunga judulnya. karangan bunga Dengan ya langkah. dengan Nah, itu langkah epic. dia kan baca tuh saat itu baca biasa aja tapi dia nangis. Iya. Karena dia menyampaikan Apa yang dirasakan? sesuatu yang dilihat di depan mata, Iya. lalu dia sampaikan itu jelas dia akan bergetar gitu. Dan itulah satu taufik yang ujinya memang sebagian besar etik ya. Tapi kekuatan kinerjanya itu luar biasa sehingga meskipun tidak dibaca dengan kotak-kotak ya tetapnya. Nah itu kinar itu salah satu yang memunculkan takaran kita sering Itu. naik, sering turun, sering berlebihan, sering Lebay. kurang. Gitu. Kalau berlebihan lebay. Kalau kita baca puisi etik ya kita harus berangkat dari takaran emosi yang tidak meledak-ledak dan jangan sampai meledak-ledak gitu walaupun Sesuai takarannya. karena kita terjebak sama kata juga kan. Iya, supaya untuk memperjelas lagi, takutnya juga teman-teman di luar setelah mendengarkan dialog ini takutnya juga terjebak seperti juga apa? sama ucapan kita, kemudian dia salah mengartikan bahwa puisi epic itu tidak bisa dibacakan tadi yang saya bilang tidak bisa membaca dengan nada tinggi maksudnya gitu kan. Seperti kalau saya sering menyampaikan kepada murid-murid, misalnya gini contohnya. Misal Ada rombongan anak sekolah pulang, kemudian dia melihat ada kejadian tabrakan. Besoknya dicerita di depan teman-temannya dengan gaya kemarin aku lihat tabrakan kan. ambil sangka Iya. emosi. Ada itu sih ngeri juga apa namanya, sopir itu kepala tangan kakinya pada misah. Dengan kenaik. Iya, juga misal di sini bisa. Tapi sama yang ketika si diceritakan dengan lagi. gaya lain, gila itu waktu kita pulang sekolah, ini kan ini mobil satu, ini motor sudah wah itu terbakar, itu parah. Kan lebih dia pakai emosi yang meledak, dia cerita Tapi gitu. nadanya tetap cerita. Tapi tetap Iya, maksudnya cerita. Ah. Dia takutnya mereka beranggapan nih, di teman-teman di luar beranggapan bahwa harus mendayu-dayu, harus takutnya salah gitu. Dia harus dijelaskan bahwa walaupun epic, kita boleh saja dengan volume yang tinggi, nada yang tinggi, tetapi tetap bercerita itu maksudnya. Ada Unsur berceritanya harus menonjol gitu. Coba disimpulkan mas supaya Intonasinya ya. Karena kadang saya ulangi lagi. Tadi waktu pulang sekolah, aku lihat ada mobil tabrakan seneng banget, ada yang mati, itu mobilnya jatuh. Kan itu kan dia cerita juga kan? Cerita Iya kan? tapi nggak ada rasanya ya. Kalau karena ini tontonan, karena puisi, karena pertunjukan kan, itu kan. Nah, terus yang satu cerita dengan, gila waktu kita pulang sekolah, gua kan sampai di situ di halte duluan tuh, gua berdiri di halte waktu nunggu, dia mobil angkot ngebut bang, tiba-tiba di sini motor juga sama dia nggak parah banget, kan beda rasanya tuh. Nah, Ya. itu Gitu kan? itu buat kunci. Jadi kita tetap harus sadar bahwa kalau kita sudah ada di panggung itu kita play. Nah, Jadi Dinikmati. harus menarik, harus jadi tontonan. Jadi baca bener bukan berhasil pembacaannya, belum tentu. Dia baca bener tapi tetap menarik. Ya ini dia tantangan epic di situ. kalau pikir banyak itu walaupun kelihatannya datar tapi Iya. menarik. Itu karena innernya. karena cara penyampaiannya klasik gitu. Padahal dia nggak pakai gerakan, nggak pakai apa. Iya. Iya. Kayak itu juga mas. Kayak Masa kalau ada baca filmnya begini? Karko kan cuma gini aja. Dengan kuku besi, kuda menebah perut bumi. Tapi ketika dibuat entertain gitu, dengan kuku besi, kuda menebah perut bumi, ular berkhianat. Nah kan dihentakan pertama supaya menarik orang. Oh itu puisi seperti itu. Orang tertarik, yang tidak tertarik mendengar puisi pun digebrak pertama seperti itu tertarik. Dengan nada yang tinggi tetap itu epic gitu. Ya, makanya hati-hati teman-teman yang mau ikut lomba ya mas ya. Ya. Biasanya kan sekarang sedang ini nih, sedang apa namanya? Sedang ngetren lomba virtual tuh mas tuh. Nah ini juga bisa dijadikan bekal. Nanti bener nggak mas ada ini seorang juri kan waktu baca puisi yang di lombahan itu, yang gugur ya, yang SMP, kan di situ ada suara kakek-kakek ya.
Nah, kemudian ada seorang peserta menyuarakan dia suara kakek-kakek gitu. Kata dia nggak harus begitu. Kalau ini mah puisi, kalau puisi itu pure, kata-kata yang dipuisikan itu puisi, bukan teatrikal. Keren. Jadi katanya kalau menyuarakan kakek-kakek itu namanya teatrikal, bukan puisi. Ya, gini. puisi. Misalnya saya baca dari Ibu seorang bebas. Saya akan baca pergilah Iwan Haji. Saya tidak akan pergilah Iwan Haji. Nggak akan begitu. Padahal ini ibu. Ya. Tapi tetap saya harus membaca puisi itu seperti ibu, tanpa harus Jadi ibu. menjadi ibu. Gitu. Nah, di puisi gugur yang kurang ajar, kenapa dipakai untuk SMP ya? Itu puisi gugur sebenarnya terlalu berat untuk SMP, kurang ajar ini. Ya, nggak ngerti dia. Terlalu berat. Memang akan menjadi menarik karena ini hakikat dia kayak muncul cerita tadi. Dia menceritakan bagaimana orang tua itu ya dengan getar suara yang penting ada kesan, ada Kesan orang tua. bahwa orang tua tidak harus bergetar-getar seperti orang tua, tapi ada kesan orang tua. Itu udah maksud ada. Nah, Jadi tidak harus. Tapi kalau bisa nggak diklaim jadi sebagai masalah kayak kan? enggak juga. Nggak jadi masalah. Nanti juga ya. Kalau bisa nggak jadi masalah kalau mas. Kalau memang dia menyuarakan suara kakek-kakek. meniru suara seorang kakek. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang saya bilang tadi kan tidak harus. Iya. Tetapi dia kesankan bahwa yang itu ada. Iya, berarti yang pendapat nggak boleh begitu salah. Salah. Nah, Jadi waktu saya baca puisi itu mas, oh si John so tahu, gitu kan? Saya tuh dengan logat Medan, logat Medan dan logat Jawa itu tetap boleh. Tetap boleh. Yang jangan terjadi kita laki-laki harus kenes gitu loh. Gitu. Meskipun ini dari ibu seorang demonstran yang baca laki-laki ya pakai suara kita aja, nggak usah pakai suara ibu. Pokoknya puisi kan nggak ini gender kan mas ya, siapapun apapun puisinya, siapapun yang bahas nggak harus. Dan jangan lupa kalau kita memang sering terjebak oleh kata-kata, sehingga semuanya menjadi verbal karena kata-kata. Nah ini mumpung terlanjur ngomongin kita nggak harus jadi kakek-kakek, nggak harus, bukan berarti nggak boleh, Bukan berarti nggak boleh itu Iya, mah nggak harus. kata-kata itu. Sebab gini, ketika kita membacakan puisi Rick dari Corona, di situ ada dialog-dialog dari Betsy, dari Rick segala macam. Mau nggak mau kita harus membedakan dua karakter itu. Nah, kalau sudah begitu lain lagi. Kita harus memberi warna pada harus ada perbedaan antara si Ricky dengan Betsy. Iya. Ya di puisinya dari Indonesia pun juga kan Ada dialog. ada John dengan si Iya. si tukang becaknya. Itu ada dua karakter yang disampaikan. Nah, jadi yang sebenarnya kita mainkan itu karakter. Iya. Ya, maksudnya yang si kakek tadi itu Yang dimainkan. anak Nah itu mudanya. yang pendapat yang bahwa puisi itu bukan teatrikal gimana Mas? Nah, oke, buat menci apa ini bukan hukum lagi. Itu jam. Kan buat itu ya bahwa Kultur itu kan kuliah terseraan tuh. jadi gini, pendapat nggak sampai sekarang belum pernah ada yang bulat ya tentang musikalisasi puisi sendiri. Ada orang yang bilang bahwa musikalisasi puisi itu orang baca puisi di musik, udah musikalisasi puisi bisa. Misalnya tentang dulu. yang kedua, orang baca puisi dengan cara menyanyikan ada tulisan itu. Ya, Edit aja yang menjadi contoh. Kenapa? Karena Edit lebih merasa dia itu sastrawan ketimbang menyanyi. Gitu. Yang dia nyanyikan itu adalah puisi-puisinya. Jadi menurut Edit dia sedang memusikalisasi puisinya. Ada yang bilang musikalisasi puisi itu seperti itu harus utuh. Dibuat jadi lagu. Bentar mas, karena ini bahasan menarik, ini kita akan obrolin di pertemuan berikutnya. Oke. Iya. Jadi sekarang nggak jadi. Iya. Jadi sekarang kita ada lirik dan ending. Iya, bukan soal takaran nama tadi, karena penting bagi pembaca, seluruh pembaca siapapun, dia harus tahu betul pertama. Takaran. Dia harus memisahkan dulu ini puisi yang mana yang dibacain, epic atau lirik. Dominannya. Iya.
setelah itu baru dia masuk gitu, baru masuk seperti apa dia harus membaca, kayak gitu kan, dengan takaran yang benar. Dengan takaran. Sebab kalau lirik tentu lebih kuat ketimbang epiknya, kayaknya gitu. Nah ini oleh nih bekal buat Epik takaran masih. bekal buat yang apa namanya yang mau baca, teman-teman yang mau baca itu harus penting. Istilahnya gini kali ya, dari maksud itu kalau nggak salah dari maksud kalau lirik itu jelas isi ayat mulai penuh, mulai luber. Iya. Kalau epic, Kalau epic ya pas aja, Iya. pantas-pantasnya. Iya. Kalau ngasih ayat ke orang itu ya, kalau misalnya satu gelas ya kurang lebih. tuh, murid yang baik masih mengingat apa yang Oh. disampaikan Keren 10 ya. tahun lalu. Oke, Kita baca aja kalau gitu. Sekali lagi latihan-latihan yang lalu juga kita masih kurang open yang kata promosi Iya, iya. yang kemudian disebut dengan versi latihan oleh Ya sering juga segini ya. Saya pernah jadi pembaca, kita semua pernah jadi pembaca puisi. Kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi ketika atau saat membaca bukan berarti kita akan menjadi utuh seperti teori yang kita bicarakan gitu. itu kembali kepada teori itu dipelajari Untuk dilupakan. jangan dipikirin tapi untuk diketahui. Kalau dipikirin yang keluar teori. Yang keluar dari teori. Aduh, gelangan Tangannya itu. harus begini. Iya. Nanti ngelangkah begitu, tangannya begini ya. Nanti ketika mengucapkan kata-kata itu, mukanya kamu harus begini ya. Nah ini soal gestur nanti di bagian nanti Nanti kita aja. bersama ya. Udah, Iya, kan udah banyak sekali. 7 menit terserah. Iya, iya.